ngisi waktu kosong aja. Apa? Boleh diulang? Kan karena lagi libur sekolah. Jadi kayak cuma ngisi waktunya paling main HP atau ngapain gitu kayak bantu orang tua juga beres-beres rumah. Oh, jadi selama pandemi ini Niki cuma gadget, ngerjain tugas sama bantu orang tua aja ya. Iya, Kak. Kalau Iska Pas sekolah atau pas liburan, Kak? selama pandemi kegiatannya apa aja? Kalau boleh tahu? Kalau misalnya lagi sekolah ya kerjain PR belajar. Kalau misalnya libur ya main. Tapi pekerjaan rumah seperti nyapu ngepel dilakuin kan? Iya, Kak. Oh, puji Nyapu Tuhan. sama siram tanaman. Kalau boleh kakak minta videonya di ini dong, nyalain biar kita enak. Iska, boleh dinyalain sama Niki videonya. Halo, Iska, Niki, Iya, Kak. boleh dinyalain videonya? Oke, Kak. Oke. Oke, Kak. Oke, terima kasih Iska. Niki, oke. Terima kasih dan terima kasih juga udah memakai pakaian layaknya seperti ibadah. Udah bawa Alkitabnya kan? Nyediain Alkitabnya sudah? Kalau udah boleh ditunjukin. Oke. Alat tulis, buku, pulpen. Alat tulisnya udah disiapin kan? Sudah, Kak. Aku tulis di Mantap. note. Selamat pagi Kak Olin. Sebelum kita mulai ibadah, kakak akan memberikan peraturan. Yang pertama, adik-adik layan menggunakan pakaian layaknya ibadah, kemeja atau dress bagi perempuan, dress laki-laki menggunakan kemeja. Dan juga adik-adik menyiapkan Alkitab serta alat tulis seperti buku dan pulpen. Dan adik-adik
harus mengikuti setiap arahan dari pelayan liturgos ataupun pelayan firman pada pagi hari ini. Untuk persembahannya, kita menyiapkan 2 metode atau 2 cara. Yang pertama melalui barcode OVO yang tertera di video openernya. Dan kedua, jika tidak memiliki OVO, kakak layan akan ke rumah adik-adik dan memberikan amplop persembahannya serta mengambilnya di hari yang sudah ditentukan kakak layan. Sebelumnya sudah janjian untuk mengambil persembahannya. Oke. Kira-kira ada pertanyaan sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini? Iska, Niki, Nona, Grace, boleh tolong dinyalakan videonya karena kita sebentar lagi akan memulai ibadah minggu hari ini. Oke, Iska, terima kasih sudah menyalakan. Nona, selamat pagi. Terima kasih Nona sudah nyalain. Niki. Ya, terima kasih Niki. Grace, selamat pagi Grace. Terima kasih Grace. Selamat pagi Grace. Oke, kakak serahkan kepada liturgi pada pagi hari ini, yaitu Kak Monik.
Selamat pagi adik-adik. Adik-adik, sebelum ibadah dimulai, adik-adik diundang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Sosok masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Adik-adik, kita akan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, adik-adik diundang untuk berdiri. Kita akan menghadap Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 322 Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari ini, terima kasih. Karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami masih bisa beribadah Teruna online Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami, biarlah Engkau memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Biarlah Engkau juga memberkati Kak Daniel yang sebagai pelayan firman kami, biarlah firman yang nanti akan dibawakan Kak Daniel bisa menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 5, bait yang pertama sampai dengan 9. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku, minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus, dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu, karena seteruku dan ratakanlah jalanmu di depanku.
Mari kita merespon Mazmur dengan menyanyikan Kidung Jemaat 387, Ku heran Allah mau memberi. Diberitahukan pelayan firman kita pada pagi hari ini, Kak Daniel. Adik-adik, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Alangkah indahnya kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan, supaya adik-adik kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu ini ya Tuhan. Sertailah Roh Kudus di dalam diri kita Tuhan, dan terimalah berkat ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Bisa nyalakan mic-nya, Dek. Pagi, Kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Kabarnya baik-baik aja kan? Sehat semua? Sehat ya. Pembacaan firman di pagi hari ini yang terambil dari Perjanjian Baru. Dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Perjanjian Baru dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Yang berbunyi, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang yang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Inilah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Sesuatu yang dari keadaan dipegang. Sesuatu yang keadaan dipegang. Ada yang tahu nggak? Ini berupa apa? Kalau yang tahu, nyalin mic-nya ya. Ada yang tahu?
Yasmin tahu nggak? Yasmin, Iska, ada yang tahu? Nggak tahu. Masa nggak tahu? Yang setiap hari dilakukan oleh rumah tangga. Iska tahu nggak? Gula dan garam. Pipi tahu nggak Pipi? Ini berupa gula dan garam. Susah kali. Oke, kalau udah ada yang tahu, ya kan? Bagaimana untuk membedakan keduanya? Jadi, bagaimana untuk membedakannya antara garam dan gula? Caranya gimana adik-adik? Siapa yang tahu? Iska? Yasmin? Jadi, bagaimana untuk membedakan keduanya? Dengan cara apa adik-adik? Dirasain, Kak. Ya, dengan cara apa? Dirasain. Oh, dia dirasain, mencicipkan. Benar. Benar, Kanggi. Kita harus merasakan atau mencicipikan rasa yang kalian tadi tunjukkan, yaitu gula dan garam. Garam ini fungsinya untuk apa adik-adik? Siapa yang tahu? Garam ini fungsinya untuk apa adik-adik? Iska, Vivi, Grace, Nona, siapa yang tahu? Fungsi gunanya garam, fungsi gunanya garam. Penyedap Siapa yang rasa. tahu? Hah? Penyedap rasa, Kak. Ya, penyedap rasa. Terus Nona? Yang dipakai buat cuci ikan. Apa? Iska diulang, Iska. Yang dipakai buat cuci ikan. Ya. Bersihin ikan. Bisa juga. Bisa iya, bisa enggak. Ya, fungsi dari garam ini mengawetkan atau mencegah pembusukan. Itu garam dia dari air laut diendapkan hingga menjadi butiran-butiran putih yang dikatakan melambangkan kemurnian. Apa yang dikatakan apa? Melambangkan kemurnian. Kemurnian, kebersihan, karena dia adalah benda yang sangat murni dan bersih. Ya. Garam itu fungsinya untuk mengawetkan atau mencegah pembusukan menjadi butiran-butiran putih dan benih yang dikatakan melambangkan kemurnian atau kebersihan karena dia adalah benda yang sangat murni dan bersih. Siapa yang tahu terang? Fungsinya untuk apa? Ayo. Grace, Iska, Pipi. Fungsi untuk terang. Fungsi terang, ayo. Ayo, Nona. Ayo, fungsi terang. Ada yang tahu?
Iska. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, fungsi terang itu mengusir kegelapan, membimbing dan menuntun kita. Fungsi gelap itu adalah mengusir kegelapan dan membimbing atau menuntun kita dan menyerangkan pemberi peringatan dan mengarahkan pemberi peringatan kayak semacam kita dalam suatu kegelapan itu membimbing kita dan menuntun kita supaya kita di jalan yang benar, di jalan Tuhan. Ya, adik-adik. Fungsi terang tadi apa? Ayo, Iska. Nona, tadi fungsi terang apa? Mengusir kegelapan dan membimbing dan menuntun serta mengarahkan pemberi peringatan. Itu fungsi kegelapan. Fungsi kegelapan. Nah, kita kembali ke perikopnya. Pasal 5 bagian dan khotbah, kata pasal 5 itu dikatakan khotbahnya tentang bahagia-bahagia. Ya kan? Jadi kamu adalah yang dikatakan sebagai garam dan terang. Kita ini sebagai garam dan terang. Ya adik-adik, itu merupakan kejutan atau dan kata-kata bahagia yang disampaikan yang di Bukit Golgota yang Tuhan sampaikan ya. Jadi garam dan terang ini ada dikatakan sebagai merupakan kelanjutan yang tadi di pasal 5 itu kebahagiaan atau kebahagiaan ini, bagian-bagian ya. Jadi ini garam dan terang ini tentang kelanjutan yang dikatakan yang bahagia yang disampaikan di bukit. Tuhan Yesus mengatakan suatu garam ini, garam di masa Tuhan Yesus itu benda yang paling mahal. Di masa Tuhan ya, benda ini benda yang paling mahal. Hampir adik-adik semua rumah tangga menggunakan garam. Jadi garam ini adik-adik sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Itulah Tuhan Yesus mengutamakan bahwa kita ini sangat dibutuhkan. Kita ini kayak garam. Sangat dibutuhkan di dunia. Ya adik-adik. Jadi Yesus bilang ke murid-muridnya, hampir garam ini di masa Tuhan Yesus itu mahal. Jadi garam ini sangat dibutuhkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Di setiap tempat dan setiap rumah. Bahkan garam ini juga adik-adik adalah pupuk Tuhan Yesus. Pupuk yang mau berkatakan oleh orang Kristen. Harus seperti garam. Tuhan Yesus memberkatakan ini kepada orang-orang Kristen. Harus jadi pupuk. Seperti garam. Ya. Orang-orang Kristen ini harus seperti garam. Yang selalu dibutuhkan oleh dunia. Oleh dunia. Jadi orang yang Kristen ini adalah tahu bagaimana identitasnya dia. Sebagai anak Tuhan, sebagai garam. Yang dicontoh kepada anak-anak yang tidak mengenal Tuhan. Dia tahu identitas kita sebagai apa ini. Adalah dia yang dibutuhkan oleh manusia. Oleh dunia. Makanya kita dicontoh. Seperti Tuhan Yesus tadi
bilang, garam itu ya di masa Tuhan itu yang paling mahal. Jadi kita harus seperti Tuhan yang dikatakan Tuhan Yesus itu. Garam itu ya sangat mahal dibutuhkan. Kita harus tahu identitas kita sebagai murid Tuhan Yesus atau anak Tuhan Yesus. Kita tahu kita ini sangat dibutuhkan di dunia. Makanya Tuhan bilang, garam ini sangat mahal di masa Tuhan Yesus. Seperti kita tahu di dunia ini norma-normanya banyak yang menyangkut dosa. Kayak pencurian, terus pokoknya itulah. Pokoknya itu dosa-dosa yang Tuhan murka. Jadi kita seperti garam yang mahal, yang harus dibutuhkan di dunia. Nah, satu sama lain, dosa itu adalah yang mengandung kebusukan. Satu sama lain ini kita harus tahu, dosa ini adalah yang mengandung kebusukan dan pembusukan yang merusak kehidupan manusia. Ya. Jadi dosa ini adalah yang mengandung kebusukan dan pembusukan yang merusakkan kehidupan manusia. Apa yang dibutuhkan manusia ini arahnya pasti dosa, kehancuran. Apa yang dibuat oleh manusia ini pasti arahnya kehancuran, kerusakan, itulah. Karena itu kita dikatakan sebagai garam. Orang-orang Kristen harus menjadi pencegah pembusukan dan mencegah kerusakan. Kita ini sebagai anak-anak Kristen harus menjadi pencegah pembusukan, pencegah kerusakan. Jadi kalau orang yang tidak mengajarkan tidak baik, kita harus menolaknya. Harus berani mencegahnya. Jangan takut. Kalau orang yang tidak mengajarkan baik kepada adik-adik, kita harus tahu, kita harus mencegahnya atau menolaknya. Supaya kita tidak jadi pembusukan dan kerusakan. Itu yang Tuhan tidak harapkan kepada adik-adik. Garam juga memberikan kelezatan. Ya, garam juga memberi kelezatan. Kehadiran adik-adik ini, adik-adik taruna, kehadiran yang sebagai garam harusnya memberikan suasana yang menyenangkan. Suasana yang menyenangkan. Ya. Jadi kehadiran adik-adik ini harus menyenangkan. Menyenangkan hati bapak mama, menyenangkan hati kakak, adik, atau teman di sekolah ataupun teman yang di gereja. Kita harus menyenangkan hati mereka-mereka. Tuhan sudah bilang, jadilah garam. Harus menjadi peran. Peran itu ya harus yang terutama. Harus terutama. Ya, kehadiran kita ini harus menyenangkan. Kehadiran orang Kristen ini harus jadi rasa. Jadi rasa. Dimanapun kita berada harus jadi rasa. Ya, jadi rasa. Menyenangkan hati orang-orang yang banyak di sekeliling kita. Ya, terasa orang lain alami dianggap ramah. Kehadiran orang Kristen ini orang-orang Kristen ini harus ada yang dialami. Ya. Kita harus jadi rasa di sekeliling kita.
Tidak boleh jadi nggak jadi terasa. Terang. Orang Israel ini umumnya lampunya model seperti yang di rumah-rumah. Mereka itu nggak ada bisa banyak jendela. Rumah-rumahnya mereka tuh tidak ada banyak jendela. Seperti yang di rumah Israel itu dia cuma jadi satu lilin itu menerangkan satu rumah dia. Dan juga tidak ada lilin di luar. Orang-orang Israel ini satu kecil, tidak ada listrik, lampu, jalan, tidak ada. Yang dia ada cuma lilin satu di dalam rumahnya mereka masing-masing. Jadi kalau orang Israel lihat, oh rumah ini ada orangnya. Jadi dia nggak ada lampu jalannya, tidak ada. Terang ini sangat dibutuhkan juga, adik-adik. Dibutuhkan di seluruh dunia. Bukan saja di dalam rumah, bukan, di luar pun juga. Ya. Terang ini sangat dibutuhkan. Bukan saja di rumah, bukan saja di ruangan atau dimanapun. Di luar pun juga jadi terang. Yang Tuhan maksud kalau di dalam rumah kehadiran orang Kristen ini seperti terang. Ya, seperti terang. Orang Kristen ini dibutuhkan dimanapun harus menjadi penuntun. Penuntun atau menuntun. Orang Kristen ini dibutuhkan hanya untuk menuntun dan membimbing. Ya. Orang Kristen ini untuk di dunia ini untuk menuntun dan membimbing. Dan untuk menuntun anak-anak yang gelap, yang tidak tahu Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Pasti di seluruh dunia ini pasti tidak ada yang mengenal Tuhan. Semacam malas, mas impete, ya kan? Itu udah dunia banget itu. Ya, kita harus jadi terang. Yang kita harus jadi penuntun dan pembimbing. Supaya yang menuntun ini menjadi contoh pada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang anak-anak gelap. Untuk anak-anak yang ditebus Tuhan, anak-anak yang terang, karena dia ini terang harus dibagi. Terang itu harus dibagi. Tidak boleh diumpet-umpetin. Harus punya kelihatan. Kelihatan hati, kelihatan jiwa kita harus punya. Jadi harus serius ya adik-adik. Kita harus punya kelihatan. Yang dibutuhkan Tuhan ini apa? Yang Tuhan lakukan apa? Kita harus siap. Harus tahu. Harus ada seriusan di dalam diri kita. Untuk jadi penuntun dan pembimbing. Sesuai yang adik-adik taruna untuk cara adik-adik yang taruna kelihatan itu ya rajin-rajin beribadah, rajin-rajin impete. Jangan beberapa doang tuh yang tadi Kak Dani lihat cuma 3 orang, 5 orang. Kan kita harus jadi terang dan garam. Harus jadi penuntun dan pembimbing Tuhan Yesus. Ini kalau misalnya adik-adik PA untuk lompat tali tidak ada yang menuntunnya, bagaimana? Kayak Iska baru lompat tali, tidak ada yang menuntunnya untuk kayak semacam adik-adik yang senior atau yang udah kelas 3 SMA atau apa. Itu harus jadi penuntun yang baru lompat tali. Ya kan? Untuk menuju ke impete. Kita harus tahu posisi kita ini harus jadi apa? Penuntun dan membimbing adik-adik kita. Ya. Yesus mengatakan apa terang dunia ini seperti Tuhan yang membimbingkan kepada Allah. Ada orang yang tersesat ketika ke arah yang mana.
kita harus mempunyai jalan yang baik. Jalan yang terutama ya jalan yang seperti Tuhan Yesus. Ya ikut aturan Tuhan Yesus, ikut perjanjian Tuhan Yesus, baca firman Tuhan. Kita harus berani mengatakan kalau kita salah. Kalau tidak berani mengatakan kalau kita salah, itu udah parah sih. Ya adik-adik. Aplikasinya ya adik-adik. Mereka, adik-adik ini nih, dihadirkan bukan hanya untuk di gereja doang. Di seluruh dunia. Ya. Adik-adik ini dihadirkan bukan hanya untuk di gereja. Ya, tapi di seluruh dunia. Di tengah-tengah masyarakat, kehadiran kita tuh harus ada. Harus menampil. Harus kelihatan. Kehadiran mereka ini harus seperti garam dan terang. Harus seperti terang juga dan garam juga. Di seluruh dunia harus ada perbedaan seperti terang dan gelap. Itu ada perbedaannya kan? Ya adik-adik, mereka harus tahu perbedaannya. Pola pikir kita beda pasti. Kehidupan kita juga beda pasti ya kan? Terang dan gelap itu beda. Tidak bisa menyatu. Makanya kita tahu cara hidup dan hidupnya dia harus berbeda. Cara hidup adik-adik itu harus berbeda. Pola pikir adik-adik harus berbeda. Tidak stok di situ saja. Tidak diam di situ saja. Harus menunjukkan kelihatan. Kualitas. Harus punya kualitas. Identitas kita sebagai anak Tuhan Yesus kayak gimana. Ya kan? Kita harus tahu. Kalau orang yang nih, kalian harus menunjukkan kualitas. Karena garam dan terang ini kualitasnya sangat dibutuhkan di dunia. Kita harus berani mencegah. Kalau orang yang tidak memberi kita tidak baik atau orang tidak, ini kita harus mencegahnya. Karena kita sebagai anak Tuhan itu, kita harus tahu dari pencegah. Ya. Adik-adik taruna diingatkan ya. Identitas kita itu, tanggung jawab kita itu yang tadi kalian bilang. Selamatkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak tahu Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai garam dan terang, kita harus beri contoh. Ya adik-adik. Harus mencegah. Selamatkan orang-orang yang melakukan kejahatan. Kita harus selamatkan. Harus mencegat orang-orang yang tidak benar terhadap kita. Mereka bahwa bimbingan dia di jalan Tuhan itu pasti benar. Bimbingan mereka di jalan yang benar. Ya adik-adik. Jadi untuk adik-adik, kita harus tahu posisi kita apa, identitas kita apa. Kalau sudah di bumi ini, kita harus tahu tanggung jawab kita apa. Ya, di jalan yang benar. Amin. Adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan meresponi firman Tuhan dari KJ 427, Kusuka menuturkan.
Dikembalikan untuk Kak Monik. Adik-adik, kita akan doa syafaat. Mari kita doa syafaatnya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu sudah memberikan firman Tuhan ini kepada adik-adik kami, supaya adik-adik kami ini bisa tahu bagaimana terang dan gelap ini ya Tuhan. Kita harus jadi contoh dan pelaku firman Tuhan ya Tuhan Yesus. Tuhan, kita mau jadi murid-Mu Tuhan Yesus. Kita mau jadi anak-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam dunia, di seluruh dunia ini ya Tuhan. Kita harus jadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Supaya anak-anak-Mu ini ya Tuhan bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan kepada kita ya Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami mendoakan ya Tuhan gereja kami, yaitu gereja GPIB Getsemani ya Tuhan. Engkau jaga ya Tuhan, Engkau lindungi ya Tuhan dari virus-virus yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Dan juga berkatilah gereja dari KMJ, majelis, maupun dari semua pelkat-pelkat, khususnya untuk pelkat PT. Engkau sertai ya Tuhan. Engkau lindungi ya Tuhan dari mara bahaya ya Tuhan. Tuhan, kami mau ya Tuhan, gereja kami ini bisa memberikan terbaik buat seluruh dunia ini ya Tuhan. Dan juga kami juga mendoakan juga untuk negara kami, Indonesia kami, bangsa kami. Tuhan, lindungi mereka ya Tuhan. Kami tahu virus-virus ini masih ada ya Tuhan. Engkau buang, Engkau tutup bungkus ya Tuhan virus-virus ini ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan beraktivitas seperti yang dulu lagi ya Tuhan. Kami mau Tuhan, kami merindukan ya Tuhan untuk bertemu-temu adik-adik kami. Tuhan, kami mau ya Tuhan untuk selalu berkumpul lagi, untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, dan juga kami mendoakan untuk adik-adik taruna yang mau menenjang SMA ataupun yang mau menenjang naikkan kelas. Engkau sertai ya Tuhan, berilah nilai-nilai yang lebih baik ya Tuhan, supaya memberikan contoh kepada teman-temannya mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah nilai-nilai adik-adik kami ini Tuhan, supaya bisa memberikan yang terbaik buat mama papa ya Tuhan Yesus. Dan juga berkatilah mama papa kami ya Tuhan yang di rumah maupun yang dimanapun Engkau berada ya Tuhan. Engkau lindungi ya Tuhan, Engkau jaga, Engkau berikan kesehatan kepada mereka-mereka semua ya Tuhan. Yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga mendoakan khususnya untuk pelkat PT. Engkau harus selalu semangatkan hati mereka ya Tuhan untuk kakak-kakak layan, untuk mencari adik-adik kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau jaga ya Tuhan adik-adik kami. Kami tahu kami adalah murid-murid-Mu ya Tuhan. Kami tidak tahu apa Kamu ya Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di surga. Berikanlah pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya ada 2 tata cara persembahan. Yang pertama melalui OVO barcode. Bisa adik-adik scan melalui layar monitor adik-adik. Tetapi jika adik-adik tidak ada OVO, tiap minggunya kakak lain akan memberikan amplop persembahan ke rumah adik-adik. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita menyanyikan Gita Bakti 80, mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhan dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhan. Pujilah namanya, bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhan, pujilah namanya, bawalah persembahan dengan sukacita padanya. Adik-adik diundang untuk berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kak Daniel. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami sudah memberikan sedikit dari apa yang kami punya, biarlah Engkau memberkati persembahan kami ini, agar persembahan kami ini dapat berguna dengan baik bagi PLK Teruna maupun gereja kami. Biarlah Engkau juga memberkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 107, Ikutlah Tuhan dalam Terang. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Benar adanya. Amin. 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 Ya benar adanya. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Mari adik-adik bisa teduh. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Dadah, shalom. Selamat pagi adik-adik. Boleh dinyalain suaranya, audionya, biar kita enak berinteraksi pada minggu hari ini. Vivi boleh dinyalain audionya, Niki, Grace, Kak Anggi, Kak Jasmine, Kak Jimmy, Nona. Biar kita berinteraksi pada pagi ini. Halo Vivi, apa kabar? Baik, Kak. Puji Tuhan, baik. Gimana, naik kelas atau tidak? Naik, Kak. Naik kelas berapa kamu? Naik kelas 8. Ya.
Oke. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita akan mendengarkan aktivitas pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Kak Anggi. Waktu dan tempat dipersilakan Kak Anggi. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Oke, hari ini aktivitasnya adalah tolong diulang tadi gimana keadaannya soal apa? Perang dunia. Tentang apa? Enggak ada nih, itu ya. Sama itu Manik. Kadangnya tadi tentang enggak bukan. Tentang apa tadi Kak Daniel? Dunia mah. Eh, Ayo, tadi Kak Daniel ngomong panjang lebar itu ada yang tahu, ada yang nyangkut, atau cuma fokus aja? Kupingnya ketutup semuanya. Halo? Mana? Halo Vivi, ada yang tahu tadi tentang apa Kak Daniel khotbahnya? Grace, Iska, Niki, Jasmine, kamu Jasmine. nyender ya, Dek? Ayo dong. Ayo. Nggak mulai-mulai aktivitasnya nih. Jadi Kak Daniel tadi ngomong panjang, kali lebar, kali tinggi, semuanya nggak ada yang tahu tentang apa. Kita akan percuma firmannya hari ini. Tentang apa ya? Vivi, Garam dan terang dunia, Kak. Vicky, Garam dan terang dunia, Kak. Jasmine, Kak Anggi bisa semuanya berdiri, semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Iska berdiri, Iska. Ayo semuanya berdiri. Berdiri, berdiri, semuanya berdiri, semuanya berdiri. Iska berdiri dulu, Kak. Lihat, Kak Anggi mau lihat bajunya. Semuanya berdiri. Ayo Niki boleh berdiri Niki. Vivi, makasih, duduk lagi deh. Saya sudah berdiri. Full, semuanya full. Berdirinya full. Nggak setengah-setengah, berdirinya full. Berdirinya full. Mona mana sama Tiara nih? Tiara kemana? Suka sekali dia hilang-hilang kameranya. Kalian sama Kaniko duduk aja. Ya, Grace duduk, boleh duduk semuanya, boleh duduk. Ada yang tahu kenapa kalian sudah berdiri? Kalau menjawab, adik-adik. Ada yang tahu kenapa sudah berdiri? Ayo, ada yang tahu kenapa sudah berdiri?
Kalian tahu nggak Oh, kalian yang kenapa adik-adik sudah berdiri? Oh, tuh ada yang tahu kenapa sudah berdiri? Anggi. Iya. Tuh. Ngecek bajunya, Kak. Dengerin nggak sih? Ya, benar. Karena sesuai dengan firman hari ini harus jadi garam dan terang. Hal kecil yang kita bisa lakuin sebagai garam dan terang adalah pada saat ibadah Zoom ini. Ya, perilaku semuanya itu harus sesuai dengan kita mau ibadah. Bukan berarti Zoom celananya bajunya baju gereja, celana pendek. Enggak berleha-leha di tempat itu. Enggak kayak gitu. Itu cuma contoh kecil. Aktivitas hari ini adalah kalian nih. Ya, membuat tanggung jawab anak teruna sebagai terang dan garam. Dan itu ada di Google Sheet, Google Form. Ya, nanti kakak-kakak akan kirim ke grup. Kalau ada yang handphonenya pakai QR, itu bisa di-scan. Kita akan share juga barcode-nya. Oke? Ada yang kurang paham? Paham. Siapa itu yang ngomong paham? Iya. Nah, ini dia aktivitasnya. Bisa di-scan atau dibuka websitenya ya, form Google-nya. Itu harus dikirim. Jadi yang hari ini ikut Zoom itu akan ditanya. Nanti Kak Anggi akan WA hari apa ya? Kira-kira kapan kita ngerjain ini aktivitasnya? Semua, Iska, Vivi, Niki, Grace, Jasmine, Nona. Bisanya kapan? Waktu kalian cuma Senin sampai Rabu. Kapan bisa? Hari apa bisanya? Senin. Hari Selasa ya. Hari Selasa nama-nama yang ikut Zoom hari ini udah ada di Google Sheet-nya yang tertanggi lihat. Karena cuma ngisi. Bisa? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, thank you untuk aktivitas hari ini. Kak Anggi. terima kasih Kak Anggi. Ya, jadi jangan lupa mengerjakan aktivitasnya. Aktivitasnya dikumpulkan paling lambat hari Selasa. Ya. Kakak Teruna mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik atau saudara ayah ibunya yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan memberikan kesehatan bagi yang berulang tahun pada minggu ini. Untuk minggu depan tetap kita ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna via Zoom. Dan kakak mohon ajak satu teman lagi agar ibadah kita semakin ramai dan nyaman. Dan juga kakak mau infoin ke adik-adik untuk vaksinisasi yang sudah tertera di layar monitor adik-adik. Kapan udah vaksin adik-adik? Terbuka untuk warga negara Indonesia, semua yang berusia 12 tahun ke atas. Adik-adik udah berusia 12 tahun kan? Sudah, Kak.
Udah, Kak. Vaksin. Jadi adik-adik bisa vaksin itu lihat persyaratannya dan ketentuannya di layar monitor adik-adik. Biar kita mengikuti program pemerintah pada pandemi saat ini. Dan juga adik-adik jaga kesehatan, jangan lupa menggunakan masker jika keluar, maskernya double agar tidak terkena virus COVID-19 ini. Oke. Ada pertanyaan adik-adik? Enggak, Kak. Oke. Aktivitas minggu lalu ada yang sudah mengerjakan? Aktivitas minggu lalu yaitu mengumpulkan sembako berupa beras, gula, minyak, garam. Kira-kira ada yang sudah menyediakannya biar Kakak Teruna bisa mengambil ke rumah adik-adik. Kalau misalkan sudah, boleh angkat tangannya. Iska sudah menyediakan. Yasmin sudah? Udah, Kak, udah diambil. Oh, sudah diambil. Vivi sudah? Sudah diambil juga atau sudah Udah menyediakan? diambil juga kemarin. Oh, terima kasih Jasmine dan Vivi. Yang belum Nona, Niki, dan Yiska ya. Oh, Nona sudah ya? Ya, udah, Kak. Oh iya, terima kasih Nona ya. Terima kasih. Grace juga sudah. Udah, Kak, bareng, Kak. Oh, bareng. Iya. Sama Vivi, Kak. Oh, sama Vivi. Iya, iya, iya. Oke. Kita mau screenshot untuk ibadah pagi hari ini. Kakak mohon mukanya wajahnya tolong Dimanis-manisin. manis-manisin senyumannya. Nanti kakak hitung ya. Olisin. Yiska. Katolik kayak Blackpink ya. Oke, Yiska boleh baru. boleh ditampilin wajahnya biar kita screenshot, biar kita upload. Oke, terima kasih Yiska. Niki. Ya, oke. Ya. Yiska kurang deh sayang. Yang naik turun terus, Kak. Niki juga boleh turunin lagi. Nggak kelihatan. Iya, terima kasih Niki, Grace. Oke, semuanya siap ya. Kak Lius, senyumnya. Lupa pakai masker ya. Oke, 3 senyumnya, 2, 1. Oke adik-adik, terima kasih. Nanti kakak share ya. Lagi. Lagi mau lagi ya? Boleh. Dia bebas. Boleh. Katolik. Oh. Boleh salam 2 jari. Iya, cakep kali. Semuanya siap. Mana Yiska nggak kelihatan, jidatnya aja itu kelihatannya. Boleh dipegang dulu, ditahan. Niki, ya salam 2 jarinya Nona. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih semuanya. Saat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah pada hari ini kita sudahi dan pertemuan ini. Dadah.